Dia menjadikanku pelayan di villa mewah milikku sendiri demi memuaskan gengsinya di depan keluarga besar. Dia pikir aku akan diam? Tunggu sampai aku lemparkan sertifikat kepemilikan di atas meja makan dan mengusir mereka semua. Kabut tipis mulai turun menyelimuti kawasan puncak saat mobil SUV hitam milik Amara merayap pelan menanjak jalanan berkelok. Jarum jam di dashboard menunjukkan pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Amara menghela napas panjang, memijat pelipisnya yang berdenyut nyeri. 1 minggu penuh di Surabaya mengurus sengketa lahan proyek apartemen benar-benar menguras energinya. Yang ia inginkan hanyalah ketenangan. Ia membayangkan berendam air hangat di jacuzzi villa pribadinya, villa cendana, lalu tidur tanpa gangguan alarm. Villa itu adalah tempat suci bagi Amara. Ia membelinya 3 tahun lalu, murni dari hasil bonus besar pertamanya sebagai direktur operasional. Bahkan sebelum ia menikah dengan Rian. Namun, saat gerbang hitam setinggi 2 meter itu terlihat, kening Amara berkerut. Gerbang itu terbuka lebar. Lampu-lampu taman menyala terang benderang, jauh lebih terang dari biasanya. Dan yang membuat jantung Amara berdegup kencang bukan karena takut akan pencuri, melainkan deretan mobil yang terparkir sembarangan di halaman luas villanya. Ada sekitar 5 mobil asing berdesakan, menginjak rumput Jepang yang ia rawat dengan telaten. Suara musik terdengar berdentum hingga ke jalan raya, bercampur dengan gelak tawa riuh. "Apa-apaan ini?" desis Amara. Ia membelokkan mobilnya masuk ke halaman. Belum sempat ia memarkirkan kendaraan dengan benar, matanya menangkap sosok Rian. Suaminya itu sedang berdiri di teras utama, memegang gelas wine, yang Amara tahu persis itu adalah koleksi vintage miliknya yang ia simpan untuk perayaan khusus. Rian mengenakan kemeja linen putih dengan kancing atas terbuka, tertawa lebar di tengah kerumunan orang-orang yang wajahnya samar-samar dikenali Amara. Itu keluarga besar Rian. Ada ibunya, kakaknya yang cerewet, dan beberapa sepupu jauh yang bahkan tidak datang ke pernikahan mereka dulu. Amara mematikan mesin, lalu turun dari mobil dengan langkah gontai namun tatapan tajam. Ia membanting pintu mobil sedikit lebih keras dari biasanya, berharap menarik perhatian suaminya. Rian menoleh. Bukannya terkejut atau merasa bersalah, wajahnya justru tampak terganggu. Senyum lebarnya sedikit luntur, digantikan tatapan dingin yang seolah berkata, "Kenapa kamu pulang sekarang?" "Rian," panggil Amara. Suaranya berusaha tetap tenang meski dadanya bergemuruh. "Bisa kamu jelaskan kenapa rumah ini jadi seperti pasar malam?" Rian berdecak lidah, lalu berjalan menuruni tangga teras dengan gaya santai yang dibuat-buat. Ia menghampiri Amara, tapi tidak untuk memeluk atau mencium kening istrinya yang baru pulang dari luar kota. "Pelankan suaramu, Ra. Jangan bikin malu," bisik Rian tajam saat jarak mereka sudah dekat. "Keluargaku lagi kumpul. Aku inisiatif ajak mereka refreshing. Kasihan ibu di Jakarta sumpek. Tanpa izin aku." Amara menatap tak percaya. "Dan kamu pakai gelas koleksiku?" "Astaga, Amara. Cuma gelas." Rian memutar bola matanya. Nada suaranya meninggi sengaja agar terdengar oleh tamu-tamu di teras. "Kamu ini perhitungan banget sama suami sendiri. Harta itu titipan, Ra. Harus dibagi sama keluarga." Dari arah teras, ibu mertua berteriak dengan mulut penuh makanan. Mantu sudah datang. Sini, Ra." Rian barusan cerita gimana dia renovasi taman belakang. "Hebat ya suami kamu." Amara ternganga. Rian yang renovasi? Rian bahkan tidak tahu bedanya tanaman monstera dan rumput liar. Semua desain dan biaya taman itu murni ide dan uang Amara. Belum sempat Amara memprotes, Rian tiba-tiba melempar sesuatu ke arahnya. Hap! Refleks, Amara menangkap benda itu. Sebuah kunci mobil Toyota Innova yang bukan miliknya. "Kebetulan kamu sampai," ujar Rian dengan nada memerintah, seolah berbicara pada pelayan valet. Mobil Mas Doni di tengah itu ngalangin jalan. Dia mau keluar cari rokok. "Kamu pinggirin dulu mobil kamu, terus parkirin mobil Mas Doni di garasi belakang. Di depan sini sempit buat barbecue." Amara membeku. Tangannya gemetar memegang kunci mobil yang dingin. "Kamu nyuruh aku jadi tukang parkir?" Rian tertawa meremehkan, lalu menepuk bahu Amara. "Jangan drama, sayang. Aku lagi sibuk manggang daging buat anak-anak. Kamu kan jago nyetir. Udah ya, buruan. Mas Doni udah nunggu." Tanpa menunggu jawaban, Rian berbalik badan, kembali menaiki tangga teras sambil merentangkan tangan ke arah keluarganya. "Tenang semuanya. Nyonya sudah datang, urusan parkir beres.
Mari kita lanjut makan. Sorak-sorai terdengar dari teras. Mantap Rian. Suami idaman emang, seru salah satu sepupunya. Amara berdiri mematung di samping mobilnya yang masih hangat. Angin malam puncak menusuk kulitnya, tapi rasa dingin di hatinya jauh lebih beku. Ia menatap punggung suaminya yang terlihat begitu bangga di atas sana. Di rumah milik Amara. Meminum anggur milik Amara. Namun memperlakukan Amara tak lebih dari orang asing yang mengganggu pesta. Dengan rahang mengeras, Amara mencengkeram kunci mobil di tangannya. Ia tidak akan membuat keributan sekarang. Tidak saat ia lelah dan kalah jumlah. Tapi malam ini, Amara sadar satu hal. Suaminya bukan sekadar ingin berbagi kebahagiaan. Suaminya ingin mencuri panggung, dengan cara menginjak kepala istrinya sendiri. Amara berbalik, bukan menuju garasi belakang, melainkan masuk ke dalam mobilnya sendiri. Ia butuh waktu 5 detik untuk menahan diri agar tidak menabrakkan mobilnya ke tiang teras. Amara masuk ke dalam rumah melalui pintu samping yang terhubung dengan garasi, tempat biasanya asisten rumah tangga lewat. Ia baru saja memarkirkan mobil Mas Doni yang koplingnya berat dan berbau rokok apek. Rasanya ironis. Ia pemilik sertifikat tanah dan bangunan ini, namun ia masuk mengendap-endap seperti pencuri agar tidak merusak pemandangan pesta suaminya. Pemandangan di ruang tengah membuat napas Amara tercekat. Karpet Persia berwarna krem yang ia beli saat lelang di Turki, benda yang bahkan ia larang untuk diinjak dengan alas kaki, kini penuh dengan jejak sepatu berlumpur. Di atas meja marmer Carrara, tumpukan kulit kacang dan kaleng minuman berserakan tanpa alas. Loh, Amara, kok lewat pintu dapur? Suara cempreng itu milik Mbak Siska, kakak perempuan Rian. Wanita itu duduk berselonjor di sofa kulit Italia kesayangan Amara sambil memarahi anaknya yang berlarian membawa es krim coklat. Amara mencoba tersenyum, meski bibirnya terasa kaku. Iya, Mbak. Tadi sekalian cek pintu belakang. Rah. Siska menunjuk ke arah remote AC di dinding. Ini AC-nya kurang dingin deh. Rian bilang ini AC sentral teknologi baru ya? Coba kamu setelin, gerah nih. Rian lagi sibuk ngibur tamu di luar. Amara menelan ludah pahit. Ia mengambil remote dan menurunkan suhunya. Mbak, Bei Inah mana ya? Kok piring kotor numpuk di wastafel? Bei Inah adalah asisten rumah tangga kepercayaan Amara yang menjaga villa ini sehari-hari. Seharusnya Bei Inah yang mengurus kekacauan ini, bukan membiarkan rumah menjadi kapal pecah. Siska mengibaskan tangan acuh tak acuh. Oh, si Bibi? Tadi sore dipulangin sama Rian. Dikasih uang saku terus disuruh balik ke kampungnya seminggu. Apa? Suara Amara meninggi 1 oktav. Kenapa dipulangin? Kata Rian sih biar privasi keluarga terjaga. Sahut ibu mertua yang tiba-tiba muncul dari arah dapur membawa piring berisi potongan semangka. Lagian, kan ada kamu, Ra. Istri itu pahalanya besar kalau melayani keluarga suami. Masak ada tamu jauh-jauh datang, yang layanin pembantu? Enggak sopan. Ibu mertua meletakkan piring itu di meja, lalu menatap Amara dari ujung kaki ke ujung kepala. Tatapannya bukan tatapan kasih sayang, melainkan tatapan mandor kepada kuli. Kamu ganti baju gih. Pakai yang santai. Terus itu piring-piring kotor di luar tolong diangkutin. Kasihan Rian, dia capek banget lo kerja keras setahun ini buat nyenengin kita. Kamu sebagai istri harusnya dukung, jangan cuma terima beres. Dada Amara sesak. Terima beres? Siapa yang membayar cicilan kartu kredit Rian bulan lalu? Siapa yang memodali Rian buka usaha kedai kopi yang bangkrut dalam 3 bulan? Dan sekarang, Rian mengklaim villa hasil keringat Amara sebagai simbol kesuksesannya. Amara berjalan cepat menuju pintu kaca yang menghubungkan ruang tengah ke area kolam renang. Ia perlu bicara dengan Rian. Sekarang, di tepi kolam, Rian sedang menjadi pusat perhatian. Ia berdiri gagah di depan panggangan barbeque, dikelilingi sepupu-sepupunya yang menatap kagum. Ya begitulah, suara Rian terdengar lantang. Gue emang sengaja pilih desain minimalis tropis. Arsiteknya gue terbangin khusus dari Bali. Mahal, tapi puas. Amara berhenti melangkah. Arsitek dari Bali? Itu desain yang Amara gambar sendiri di sela-sela jam makan siangnya selama berbulan-bulan. Rian menoleh dan melihat Amara berdiri kaku di ambang pintu. Kilatan panik sempat melintas di mata Rian, tapi dengan cepat ia menutupinya dengan senyum palsu yang lebar. Nah, ini dia istriku tercinta. Rian merangkul bahu Amara dengan kencang, jarinya mencengkeram lengan atas Amara sedikit terlalu kuat,
sebuah peringatan. Sayang, kenalin ini Om Darmo yang baru datang dari Surabaya. Amara hanya mengangguk kaku. Rah, bisik Rian di telinga Amara sambil tetap tersenyum ke arah tamu. Jangan bikin muka masam. Kamu jelek kalau cemberut. Amara menepis tangan Rian pelan. Rian, kenapa kamu pulangkan Bei Inah? Rumah berantakan sekali. Aku capek, aku baru pulang kerja. Wajah Rian mengeras seketika. Ia menarik Amara sedikit menjauh dari kerumunan, ke sudut yang agak gelap di dekat filter kolam. Kamu bisa nggak sih, sekali aja nggak ngerusak suasana? Desis Rian, suaranya rendah dan penuh bisa. Aku pulangkan Bei Inah karena aku bilang ke mereka kalau kita mandiri. Kalau ada pembantu, nanti mereka curiga kalau aku nggak sering kesini. Kamu mau suamimu dibilang numpang. Tapi kenyataannya memang begitu, kan? Tantang Amara, matanya mulai berkaca-kaca karena lelah dan emosi. Jaga mulutmu, potong Rian cepat. Telunjuknya mengarah ke wajah Amara. Di depan mereka, aku kepala keluarga. Aku yang sukses. Kamu cuma istri yang beruntung punya suami seperti aku. Ingat itu. Tiba-tiba, Mas Doni berteriak dari arah meja makan. Yan! Saus BBQ-nya habis nih. Sambal juga nggak ada. Rian langsung mengubah ekspresinya menjadi ramah kembali. Siap, Mas. Tenang aja. Lalu ia menoleh kembali pada Amara, menatapnya dengan tatapan dingin yang menusuk. Tuh denger. Saus habis. Kamu turun ke minimarket di pertigaan bawah. Beliin saus BBQ, kecap, sama rokok buat Mas Doni. Sekalian beliin es batu, yang di freezer habis. Aku. Amara menunjuk dirinya sendiri tak percaya. Aku baru duduk 5 menit. Rian, kamu suruh salah satu sepupumu saja. Mereka tamu. Amara, bentak Rian tertahan. Kamu tuan rumah, maksudku, istri tuan rumah. Udah sana, jangan lelet. Kunci mobil kamu mana? Biar aku yang pegang. Kamu pakai motor metik penjaga villa aja biar cepet. Macet kalau pakai mobil. Rian merogoh saku blazer Amara, mengambil kunci mobil SUV mewah istrinya secara paksa, lalu menyelipkan kunci motor butut ke tangan Amara. Senyum, perintah Rian sebelum mendorong pelan punggung Amara kembali ke arah garasi gelap. Jangan malu-maluin aku. Amara berdiri gemetar memegang kunci motor yang berkarat itu. Di belakangnya, tawa Rian kembali pecah, menyatu dengan pujian-pujian palsu dari keluarganya. Di rumah mewahnya sendiri, di istana yang ia bangun dengan darah dan air mata, malam ini Amara tak lebih dari seorang pesuruh. Dan Rian baru saja melakukan kesalahan terbesarnya. Ia meremehkan wanita yang lelah. Amara masuk kembali ke ruang tengah dengan napas memburu. Kedua tangannya merah karena menjinjing 4 kantong plastik besar berisi pesanan Rian. Saus, kecap, 3 bungkus es batu kristal, dan 2 slop rokok. Tidak ada satupun orang yang menoleh untuk membantunya. Bahkan Rian tidak menyadari kedatangannya. Suami Amara itu kini sedang berdiri di tengah ruangan bak seorang pemandu wisata museum, dikelilingi oleh Om Darmo, Mas Doni, dan beberapa teman kantornya yang baru datang. Amara meletakkan belanjaan itu di meja dapur dengan sedikit kasar, menimbulkan bunyi gedebuk yang cukup keras. Namun, suara itu tenggelam oleh suara lantang Rian. Nah, ini bagian favorit gue, ucap Rian sambil menunjuk lantai marmer putih dengan guratan abu-abu di bawah kaki mereka. Ia memegang gelas wine, yang isinya sudah berganti menjadi kopi sachet, dengan gaya aristokrat. Ini marmer Carrara asli. Gue impor langsung dari Italia. Nunggu kargonya aja hampir 6 bulan. Sempat tertahan di bea cukai karena gue nggak mau nyogok. Prinsip gue, kualitas nomor 1. Amara mematung di dapur. Tangannya mengepal di sisi tubuh. Italia? Batin Amara menjerit. Itu marmer lokal dari ujung pandang. Kualitas ekspor memang. Tapi Rian bahkan tidak tahu bedanya. Amara memilih marmer itu karena ia mencintai produk lokal dan harganya masuk akal, bukan karena gengsi impor yang dibualkan Rian. Wih, pantesan dinginnya beda ya, Yan, sahut salah satu teman kantornya, berdecak kagum. Emang selera lo nggak pernah gagal. Mahal pasti per meternya. Yah, begitulah, Rian mengibaskan tangan, sok merendah. Ada harga ada rupa. Untuk rumah masa depan, gue nggak mau setengah-setengah. Rian kemudian mengajak rombongan kecil itu bergerak menuju dinding di dekat tangga. Di sana terpasang panel layar sentuh yang mengontrol seluruh sistem di villa. Ini adalah kebanggaan Amara, sistem smart home terintegrasi yang ia rancang bersama konsultan IT kenalannya. Salah satu sepupu Rian,
Rudy, yang kebetulan seorang kontraktor listrik, mendekat dengan antusias. Matanya menyipit mengamati panel tersebut. Canggih bener, Yan. Ini pakai sistem apa? KNX atau Zigbee? Terus integrasi ke panel surya di atap itu pakai inverter tipe apa? Soalnya gue lihat tadi di luar ada panel surya, tapi nggak kelihatan baterai bannya. Rian terdiam. Senyumnya membeku sesaat. Matanya berkedip cepat, tanda ia sedang mencari jawaban ngawur di otaknya yang kosong. Itu. Rian berdeham, mencoba mengulur waktu. Itu custom, root. Sistemnya, ya pokoknya wireless semua. Canggih lah, pakai cloud. Baterainya ada, ditanam di bawah tanah biar aman. Rudy mengerutkan kening, tampak bingung. Ditanam di tanah? Bukannya bahaya kalau overheat? Terus load balancingnya gimana kalau lagi mendung? Rian mulai berkeringat. Ya otomatis lah. Namanya juga smart home. Udah jangan teknis banget, pusing gue jelasin ke orang awam. Rian hendak menarik rombongan itu pergi, menghindari pertanyaan lebih lanjut. Namun, dari arah dapur, sebuah suara tenang namun tegas memotong udara. Sistemnya menggunakan protokol KNX untuk stabilitas, bukan wireless biasa, ujar Amara. Semua mata sontak menoleh ke arah dapur. Amara berjalan mendekat, wajahnya datar tanpa senyum. Ia tidak tahan lagi mendengar omong kosong yang merendahkan kecerdasan arsitektur rumahnya. Dan inverternya tipe hybrid 5 kilowatt, Mas Rudy, lanjut Amara, menatap langsung ke mata sepupu suaminya itu. Baterainya bukan ditanam di tanah, itu berbahaya. Baterainya tipe lithium ferrophosphate, tersimpan di ruang server khusus yang berventilasi di belakang garasi. Sistem ini otomatis memprioritaskan penggunaan daya surya di siang hari untuk pump kolam renang. Hening. Penjelasan Amara begitu rinci, teknis, dan mengalir lancar. Rudy melongo kagum. Wah, gila. Paham banget, Mbak Ra. Spek dewa itu. Rian wajahnya memerah padam. Ia merasa ditelanjangi di depan pemujanya. Ia melihat tatapan kagum Rudy beralih ke Amara, dan itu membuat egonya terluka parah. Dengan cepat, Rian tertawa. Tawa yang keras, sumbang, dan meremehkan. Hahaha. Tuh kan, denger sendiri, seru Rian sambil menepuk-nepuk bahu Rudy keras-keras. Istri gue ini emang paling jago kalau disuruh ngafalin brosur. Kemarin pas vendor presentasi, dia yang paling rajin nyatet. Maklum, namanya juga mak-emak, takut ditipu tukang. Rian beralih menatap Amara dengan tatapan mengancam, meski bibirnya tersenyum. Hebat kamu, Ra. Hafalan kamu lancar persis kayak yang aku ajarin semalam. Tapi udah, urusan teknis biar cowok-cowok aja yang bahas. Kamu mending siapin itu barbecue, kasihan tamu pada lapar nungguin saus. Amara ternganga. Hafalan? Dia yang mengajari? Rian, aku tidak ngafal. SSSTT, potong Rian cepat, kali ini nadanya lebih tajam. Ia mendekat, meremas bahu Amara seolah sedang memijat. Padahal jarinya menekan tulang selangka Amara dengan sakit. Jangan bantah suami di depan tamu. Sana ke belakang. Mas Doni dan teman-temannya tertawa canggung. Ya namanya juga istri Sholehah ya, Yan. Nurut sama suami. Udah Mbak Ra, santai aja, biar Rian yang jelasin. Amara merasakan darahnya mendidih naik ke ubun-ubun. Di rumah yang ia beli dengan uangnya, yang ia desain dengan seleranya, ia kini ditertawakan sebagai istri bodoh yang hanya bisa menghafal brosur. Rian kembali membalikkan badan, membelakangi Amara. Yuk, lanjut ke lantai atas. Gue mau kasih lihat home theater yang kursinya gue pesen kulit asli dari Jerman. Rombongan itu berlalu menaiki tangga, meninggalkan Amara sendirian di bawah panel smart home yang ia program sendiri. Amara menatap punggung suaminya yang menjauh. Rasa lelah di tubuhnya perlahan berganti menjadi sesuatu yang lebih dingin dan kalkulatif. Kulit asli Jerman. Gumam Amara pelan, matanya menatap tajam. Itu kulit sintetis dari Bandung, Rian bodoh. Malam ini, Rian mungkin menang panggung. Tapi dia lupa, panggung itu berdiri di atas tanah milik siapa. Amara merogoh saku celananya, mengambil ponsel. Ia tidak akan berteriak. Ia tidak akan menangis. Ia akan memastikan Rian jatuh sekeras-kerasnya dari ketinggian yang ia ciptakan sendiri. Amara mengetik pesan singkat kepada seseorang. Pak Asep, besok pagi jam 7, bawa semua berkas legalitas villa. Kita perlu bicara.
Jam dinding digital di koridor lantai 2 menunjukkan pukul 23.15 waktu Indonesia Barat. Suara musik di lantai bawah akhirnya mereda, berganti dengan dengkuran halus beberapa tamu yang tertidur di sofa ruang tengah karena terlalu mabuk kekenyangan. Aroma asap rokok dan sisa bakaran daging masih menggantung di udara, menodai kesegaran udara pegunungan yang biasanya masuk melalui ventilasi villa. Amara berjalan tanpa suara menyusuri lorong menuju kamar utama. Tubuhnya terasa remuk redam. Ia memutuskan untuk tidak membereskan kekacauan di bawah malam ini. Biar saja. Biar menjadi saksi bisu betapa tidak beradabnya pesta ini. Ia hanya ingin mandi air hangat, mengunci pintu kamar utama, dan tidur. Persetan jika Rian harus tidur di sofa luar. Namun, langkah Amara terhenti tepat 3 meter sebelum pintu kamar utamanya. Pintu kayu jati solid itu sedikit terbuka, menyisakan celah cahaya kuning temaram yang lolos keluar. Ada suara percakapan dari dalam. Suara yang sangat ia kenal. Amara mendekat, niat awalnya ingin langsung mendobrak masuk dan mengusir siapapun yang berani masuk ke area pribadinya. Tapi, kalimat yang didengarnya membuat kakinya terpaku di lantai parket. Tapi ibu tetap kepikiran lo, Yan. Sayang banget kalau rumah segede ini statusnya masih begitu. Itu suara ibu mertua. Suaranya terdengar cemas, tapi penuh perhitungan. Kepikiran apa sih, Bu? Kan Rian udah bilang, semua aman, sahut Rian. Terdengar bunyi kelontang, seperti seseorang yang meletakkan gelas di meja rias Amara. Aman apanya? Sertifikat masih nama Amara, kan? Desak ibunya. Kamu itu laki-laki, Yan. Kepala keluarga. Harga diri suami itu ada di aset. Kalau, amit-amit, kalian ribut atau pisah, kamu dapat apa? Kamu cuma numpang lewat doang di sini. Jantung Amara berdegup kencang. Ia menahan napas, menunggu jawaban suaminya. Sebagian kecil hatinya berharap Rian akan membela integritas pernikahan mereka, mengatakan bahwa harta bukan masalah. Namun, tawa kecil Rian terdengar. Tawa yang meremehkan. Ibu tenang aja. Amara itu bucin mati sama Rian, Bu. Ibu lihat sendiri kan tadi? Aku suruh jadi tukang parkir, dia jalan. Aku suruh beli rokok, dia lari. Dia itu perempuan lemah yang butuh validasi cowok ganteng kayak aku. Tangan Amara yang menggantung di sisi tubuh mengepal hingga kukunya memutih. Lagian, lanjut Rian dengan nada angkuh. Tanpa aku, dia itu cuma perawan tua gila kerja yang kesepian. Dia butuh aku buat status sosialnya. Pelan-pelan nanti Rian bujuk buat balik nama sertifikat ini. Alasan pajak atau apalah, dia kan gampang dibodohin soal begituan. Asal Rian manis dikit, pasti dia nurut. Bagus kalau gitu, suara ibu mertua terdengar lega. Ibu cuma nggak mau anak ibu diremehin. Pokoknya kamu harus pegang kendali. Jangan mau kalah sama istri. Istri itu harus di bawah kaki suami. Dunia Amara terasa runtuh, namun anehnya, tidak ada air mata yang jatuh. Rasa lelah, sedih, dan kecewa yang sejak sore tadi membebani dadanya, tiba-tiba lenyap. Menguap begitu saja, digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih kuat dan berbahaya. Kehampaan yang dingin. Selama ini, Amara diam karena ia mencintai Rian. Ia pikir Rian hanya insecure dan butuh dukungan. Ia pikir sikap pamer Rian adalah cara suaminya menutupi rasa minder karena penghasilan Amara yang lebih besar. Amara rela merendahkan dirinya agar Rian merasa tinggi. Tapi ternyata, ia bukan sedang mendukung suami. Ia sedang memelihara ular. Rian bukan insecure. Rian adalah parasit yang manipulatif. Pria itu tidak pernah menghormatinya, bahkan tidak sedikit pun mencintainya. Bagi Rian, Amara hanyalah aset berjalan yang bisa dikendalikan dan diperas. Cukup. Amara mundur perlahan. Ia tidak jadi masuk ke kamar utama. Ia tidak sudi tidur di kasur yang sama dengan pria yang baru saja merencanakan pencurian asetnya. Dengan langkah tegap dan wajah tanpa ekspresi, Amara berbalik menuju ruang kerja, study room, di ujung lorong. Ruangan itu satu-satunya yang terkunci rapat sejak sore dan belum dijamah oleh tamu-tamu tak diundang itu. Amara masuk, mengunci pintu dari dalam, dan menyalakan lampu meja. Ia duduk di kursi kerjanya yang besar, menatap pantulan wajahnya di jendela kaca yang gelap. Wajah itu terlihat lelah, tapi matanya menyala tajam. Sorot mata seorang direktur operasional yang biasa memecat karyawan tidak jujur tanpa ampun. Ia mengambil ponselnya, membuka aplikasi pesan, dan mengirim satu instruksi final ke Pak Asep, manajer villanya. Pak Asep, rencana besok dipercepat. Jam 6 pagi Bapak dan tim keamanan harus sudah di sini.
Bawa semua dokumen kepemilikan asli yang saya simpan di brankas kantor pengelola. Dan satu lagi, bawa kunci gembok untuk gerbang utama. Tidak ada yang boleh keluar membawa barang satupun tanpa pemeriksaan. Pesan terkirim. Amara meletakkan ponselnya, lalu menyandarkan punggung ke kursi. Ia memejamkan mata, bukan untuk tidur, tapi untuk menyusun skenario eksekusi besok pagi. Tidak akan ada lagi drama, istri penurut. Besok pagi, saat matahari terbit di ufuk timur puncak, Rian akan bangun bukan sebagai tuan rumah, melainkan sebagai orang asing yang menumpang di properti orang lain. Malam ini adalah malam terakhir Rian merasa menjadi raja. Cahaya matahari pagi menembus dinding kaca ruang makan, menyinari sisa-sisa kemewahan semalam yang kini terlihat menyedihkan. Meja makan panjang dari kayu jati utuh itu penuh dengan piring kotor, remah roti, dan noda kopi. Rian duduk di ujung meja, posisi kepala keluarga, sambil membaca berita di tabletnya. Di sekelilingnya, ibunya, Siska, dan Mas Doni sedang menikmati nasi goreng yang dipesan Rian lewat ojek online, karena Amara menolak memasak pagi ini. Amara turun dari lantai 2 dengan penampilan berbeda. Tidak ada lagi kaos oblong lusuh seperti semalam. Ia mengenakan blazer kasual berwarna navy dengan riasan tipis namun tegas. Ia terlihat seperti seorang eksekutif yang siap memimpin rapat direksi, bukan ibu rumah tangga yang siap mencuci piring. Nah, turun juga akhirnya, sindir Rian tanpa mengalihkan pandangan dari tabletnya. Kopi aku mana? Dari tadi ibu nungguin teh manis panas juga belum kamu buatkan. Amara tidak menjawab. Ia berjalan tenang menuju Kitchen Island, menuangkan air mineral dingin ke dalam gelas kristal, lalu meminumnya perlahan. Amara, kamu dengar suami ngomong gak sih? Bentak Rian, kali ini meletakkan tabletnya dengan kasar. Suasana ruang makan seketika hening. Ibunya menatap sini sambil mengunyah kerupuk. Jangan mentang-mentang ada tamu, kamu jadi manja ya, timpal ibu mertua. Istri itu harus sigap. Belum sempat Amara membalas, suara bel pintu utama berbunyi. Bukan bunyi bel tamu, melainkan bunyi interkom dari pos satpam yang tersambung ke ruang tengah. Pintu utama terbuka. 3 orang pria berseragam safari hitam masuk dengan langkah tegap. Di depan mereka, Pak Asep, manajer operasional villa, berjalan membawa map tebal berwarna merah. Wajah Pak Asep kaku, serius, dan tanpa senyum ramah yang biasa ia tunjukkan. Rian mengerutkan kening, lalu berdiri dengan gaya sok berkuasa. Loh, Pak Asep? Ngapain pagi-pagi bawa security? Ada maling? Lapor ke saya dulu dong, jangan main masuk. Rian melangkah maju hendak menghadang. Namun, Pak Asep melakukan sesuatu yang membuat seisi ruangan terdiam. Ia mengabaikan Rian sepenuhnya. Pak Asep berjalan melewati Rian begitu saja, seolah Rian hanyalah patung dekorasi, dan berhenti tepat di depan Amara. Ia membungkukkan badan dengan hormat. Selamat pagi, Ibu Direktur. Sapa Pak Asep tegas. Sesuai instruksi Ibu semalam via WhatsApp, tim audit dan keamanan sudah siap. Kami sudah memblokir akses keluar masuk gerbang utama. Inventarisasi kerusakan aset sedang berjalan. Bagus, jawab Amara singkat. Suaranya tenang namun bergema di ruangan yang sunyi itu. Rian berbalik, wajahnya merah padam karena diabaikan. Asep, kamu nggak sopan ya? Saya suaminya. Saya tuan rumah di sini. Kenapa kamu lapor ke istri saya? Pak Asep menoleh pelan ke arah Rian, menatapnya dengan tatapan datar. Maaf, Pak Rian. Kontrak kerja saya dan legalitas properti ini tertulis atas nama Ibu Amara Anindya. Dalam SOP kami, tuan rumah adalah pemegang sertifikat hak milik. Apa maksud kamu? Teriak Rian panik. Ia menoleh ke arah keluarganya yang mulai kasak kusuk bingung. Bilang sama satpam gila ini. Ini rumah kita. Amara meletakkan gelas kristalnya ke meja marmer dengan bunyi tak yang nyaring. Ia menatap Rian, lalu beralih menatap ibu mertua, Siska, dan Mas Doni satu persatu. Ralat, ucap Amara dingin. Ini rumah saya. Amara, desis Rian, matanya melotot memberi kode ancaman. Marmer ini, Amara menunjuk lantai, bukan dari Italia seperti bualanmu semalam. Ini marmer lokal. Sofa yang diduduki Kak Siska itu bukan kulit Jerman, tapi sintetis Bandung. Dan villa ini. Amara mengambil map merah dari tangan Pak Asep, membukanya, dan melemparkan salinan sertifikat tanah ke tengah meja makan, tepat di depan piring nasi goreng ibu mertua. Villa ini dibeli lunas tahun 2022. 1 tahun sebelum kita menikah.
Menggunakan dividen perusahaan saya sendiri. Namanya tercetak jelas di sana. Amara Anindya. Tidak ada nama Rian satu huruf pun. Ibu mertua tersedak kerupuknya. Mas Doni melongo. Rian gemetar, separuh karena malu, separuh karena marah rahasianya terbongkar. Kamu mau permaluin suami kamu sendiri di depan keluarga? Dasar istri durhaka. Harta istri itu harta suami juga. Harta suami. Amara tertawa kecil, tawa yang kering dan menyakitkan. Rian, cicilan mobil Pajero MU bulan lalu siapa yang bayar? Kartu kreditmu yang over limit buat traktir teman-temanmu, siapa yang lunasi? Selama ini aku diam karena aku menjaga harga dirimu sebagai laki-laki. Tapi semalam, Amara melangkah mendekat ke arah Rian. Rian mundur selangkah, terintimidasi oleh aura istrinya yang berubah drastis. Semalam aku dengar rencanamu sama ibumu, bisik Amara, cukup keras untuk didengar semua orang. Kalian mau memaksa aku balik nama sertifikat ini? Menganggap aku, bucin, yang gampang dibodohi. Wajah ibu mertua pucat pasi. Rian terbungkam 1000 bahasa. Skakmat, Pak Asep, perintah Amara tanpa menoleh. Siap, Bu. Catat semua kerusakan karpet dan noda di sofa. Tagihkan ke rekening pribadi Rian. Kalau dia tidak sanggup bayar, potong dari jatah bulanan yang biasa saya transfer ke rekening ibunya. Hei, jangan bawa-bawa ibu, teriak Rian, tapi suaranya terdengar putus asa. Dan satu lagi, lanjut Amara, menatap mata suaminya tajam. Pesta selesai. Detik ini juga. Saya ingin rumah saya bersih dan kosong dalam waktu 1 jam. Silakan bawa keluarga kamu keluar dari properti saya. Kamu ngusir suamimu, suara Rian bergetar. Aku mengusir tamu yang tidak tahu diri, koreksi Amara. Kalau kamu masih mau dianggap suami, kamu pulang ke rumah kontrakan kita di Jakarta. Renungi posisimu. Tapi kalau kamu lebih memilih gengsi di depan keluargamu, silakan pergi bersama mereka. Pintu gerbang akan dikunci permanen buat kamu. Amara berbalik badan, melangkah kembali menuju tangga lantai 2. Silakan nikmati sisa nasi gorengnya. Itu sarapan terakhir kalian di Villa Cendana. Amara menaiki tangga dengan punggung tegak. Di belakangnya, terdengar suara tangisan ibu mertua dan teriakan frustrasi Rian yang menyalahkan Pak Asep. Namun bagi Amara, suara itu hanya terdengar seperti kebisingan lalu lintas yang sayup-sayup menjauh. Ia masuk ke kamar utama, menutup pintu, dan menguncinya. Keheningan menyapanya. Untuk pertama kalinya dalam 2 hari ini, Amara merasa benar-benar pulang ke rumah.